Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam hari. Malam ini langit terlihat cerah, bulan menggantung indah di atas sana. Lebih cepat, Kim. Baik, Tuan. Sekretaris Kim mengemudikan mobil dengan kecepatan penuh. Beberapa saat yang lalu, melalui banyak kamera CCTV yang diperiksa di setiap titik, akhirnya mereka mengendus keberadaan Dea. Kini, mobil sport warna merah itu melaju bagai angin menuju kediaman Matty. Wajah Daniel terlihat dingin. Mungkin ia kesal karena Dea pakai acara kabur segala, membuat ia kerepotan. Cit! Terdengar suara decitan mobil di depan pagar rumah Matty. Ting-tung, ting-tung. Daniel berdiri tegap di depan pintu, menunggu pintu itu terbuka. Rasanya ia ingin menyuruh Kim mendobraknya saja, karena lama sekali tidak dibuka. Tok tok tok, tidak tahan, Daniel mengetuk pintu dengan kasar. "Iya, sebentar," teriak Matty. Ia baru dari kamar mandi, sedangkan Dea sudah tidur. Orang tua Matty lagi pulang kampung, jadi cuma sama Bibi. Sepertinya Bibi juga sudah ngorok. Terpaksa Matty yang lagi BAB memotong panggilan alamnya. Gedoran pintu di luar sangat mengganggu konsentrasi gadis itu. Klek, suara pintu terbuka. Cari siapa? Matty menelan ludah. Mimpi apa ia semalam? Ada dua pria tampan berpakaian rapi berdiri di depannya. Ketika Matty masih terkesima pada pemandangan yang memanjakan mata di depannya, tiba-tiba saja Daniel menerobos masuk. Tidak peduli, padahal ia adalah tamu, pria itu langsung masuk rumah seperti rumahnya sendiri. Melihat pria asing masuk tanpa permisi, meskipun seganteng apapun, jelas Matty waspada. Ia lantas berbalik hendak menyusul tamu dadakan itu. Tapi tangan sekretaris Kim langsung mencegah langkah Matty. Pria itu mencengkram pergelangan tangan sahabat Dea tersebut. "Berikan mereka waktu," ucap Kim dengan tegas. Otak Matty langsung connect, yang masuk barusan berarti suaminya Dea. "Apa pria tadi suaminya Dea?" tanya Matty kemudian untuk memastikan. Kim mengangguk pelan, sementara mata Matty tidak lepas dari wajah sekretaris Kim yang maco dan tampan. Meskipun terkesan dingin, tapi membuat greget, ingin nyubit. Karena ingin memberikan ruang dan waktu pada Daniel dan Dea, terpaksa Matty menunggu di depan. Enggak terpaksa sih, karena Matty sangat menikmati pemandangan cogan gratis. Mimpi apa ia semalam? Tahu begini dari kemarin-kemarin ia deketin Dea. Tapi tunggu, sejenak kemudian Matty tersadar suami Dea adalah pria yang pantas dihajar. Hanya karena wajahnya tampan, semua kesalahan jadi bisa dimaafkan. Matty pun beranjak. "Tunggu di sini dulu," cegah Kim yang melihat Matty akan masuk ke dalam rumah. "Stop terpesona pada ketampanan. Sadar, Matty, dia dalam bahaya," batin Matty. Tidak peduli pada larangan sekretaris Kim, Matty memilih menerobos masuk ke dalam rumahnya sendiri. Turunkan gue. Ya ampun, apa-apaan ini?" jerit Matty. Tapi dalam hati ia bersorak, ketiban durian runtuh. Malam-malam digendong pria tampan. Bahkan ia bisa merasakan otot lengan pria itu yang sangat kokoh. Bila boleh meminta, digendong lama juga tidak apa-apa. Dasar Matty, ngarep. Tidak mau mendapat kemarahan dari atasannya, Kim mencoba mencegah Matty. Pria itu langsung membopong tubuh Matty, kemudian mendudukkan kembali di kursi teras rumah. "Saya bilang tunggu, berikan mereka berdua waktu,"
Kali ini Kim menatap tajam, sebuah tatapan yang membuat Matty makin terpana. Ketika sekretaris Kim menahan Matty agar tidak mengganggu Daniel yang menemui Dea di dalam kamar serba ungu itu, Daniel terlihat berdiri sambil berkacak pinggang. Bisa-bisanya ia tidur di sini, gumam Daniel sembari menatap Dea, masih wanita muda yang sama, selalu mendengkur. Untung sudah ada rasa, bila tidak mungkin Daniel akan jadi ilfil. Sembari mengamati Dea yang tidur pulas, Daniel masih memikirkan alasan Dea kabur. Ia masih belum tahu bahwa istrinya itu sudah mengendus perselingkuhannya dan Dara. Apa bisa dikatakan selingkuh? Bagi Daniel, ia hanya merasa bertanggung jawab pada Dara. Ia masih hutang penjelasan. Ia masih hutang kata putus yang belum berani ia ucapkan. Dasar pria. Melihat Dara tidak berdaya, melihat kekasihnya tidak terima, Daniel jadi bingung harus bagaimana menjelaskan semuanya. Kini ditambah lagi si Dea, ngapain juga pakai acara hilang dari hotel, labil banget, pikir Daniel. Daniel belum merasa bersalah ketika menggantung dua hati wanita sekaligus. Mungkin kalau udah ditinju Mike Tyson baru nyadar, pria itu masih merasa benar sendiri. Mereka kok lama? Ngapain aja? Kata itu spontan keluar dari mulut Matty. Sekretaris Kim terlihat ragu untuk menjawab. Kita tunggu saja. Mereka nggak mungkin kan di kamar gue. Kim langsung memalingkan wajah. Ucapan Matty membuatnya tidak nyaman. Enggak kan? Matty terus saja menuntut. Itu terserah mereka, jawab Kim dingin. Melihat sikap dingin Kim, Matty langsung menyandarkan punggungnya ke kursi. Ganteng, jutek, nggak apa-apa sih, batin Matty. 15 menit sudah berlalu, baik Matty dan Kim sudah sama-sama merasa gelisah. Bila Matty memperlihatkan wajah kecemasannya, beda dengan Kim. Ia berusaha bersikap santai dan biasa, tapi pria itu lama-lama ketularan Matty. Ia juga sempat berpikir, jangan-jangan bosnya lagi anu sama Nona Dea di dalam sana. OMG. Ini udah lama banget loh, gue masuk ya, gue mau cek kondisi temen gue. Jangan, cegah Kim. Ntar kalau temen gue gimana-gimana, bagaimana? Mereka suami istri, Tuan Daniel tidak akan melukai Nona Dea. Tapi, tolong tunggu sebentar lagi. Ketika keduanya berdebat kecil, dari dalam rumah keluar sosok yang dibicarakan. Daniel keluar sambil menggendong Dea. Gadis itu kalau tidur emang ngebo. Biarpun disentuh Daniel dan digendong, Dea tak kunjung bangun juga. Dia mau dibawa kemana? Matty panik. Ia merasa temannya sedang diculik. Daniel hanya melirik sekilas pada Matty, kemudian menatap Kim, seakan menyuruh sekretarisnya untuk membereskan Matty, sedangkan dirinya sendiri akan memasukkan Dea ke dalam mobil. Entah apa saja yang diucapkan Kim pada Matty setelah mendengar penuturan sekretaris Kim, Matty pun membiarkan saja Dea diambil dari rumahnya. Mau bagaimana lagi? Pria berbadan tegap dan atletis, serta pemilik paras yang tampan itu adalah suami Dea di mata hukum. Jadi terserah Daniel mau bawa Dea kemana, mau marah tapi telat. Mobil merah itu sudah menghilang dari pandangan. Baik-baik ya Dea, gumam Matty. Sekretaris Kim melirik pada spion dalam. Dilihatnya dia masih tidur, bahkan kepalanya bersandar di pundak sang atasan. Sebagai orang yang paling tahu tentang Daniel karena mengurus semua kepentingan Daniel selama ini, Kim jadi yakin sepertinya bosnya sudah betul-betul move on dari Nona Dara. Bos yang dingin itu malah mencair oleh gadis biasa.
Tidak terasa, mereka akhirnya sampai juga di apartemen. Ketika Daniel turun terlebih dulu, tiba-tiba mata Dea mengerjap. Detik berikutnya, mata itu terbuka sempurna. Dea nampak bingung, berada di dalam sebuah mobil. Bukannya ia tidur di kamar Matty. Sadar ornamen mobil yang ditumpangi tidak asing, dia bergegas keluar. Saat turun, di depannya sudah ada Daniel yang menatapnya penuh selidik, seolah mengatakan, mau lari kemana lagi? Kamu menculikku, tuduh Dea, menutupi rasa gugupnya. Ia tidak menyangka bisa ketahuan Daniel. Mau jalan sendiri, apa aku gendong seperti tadi? Dea menatap sebal. Wanita itu langsung ngibrit meninggalkan Daniel menuju apartemen mereka. Terima kasih untuk kerjamu hari ini, Kim. Sekretaris Kim mengangguk pelan, kemudian pergi meninggalkan Daniel yang berjalan menyusul Dea. Dea sudah sampai di depan apartemen. Ia tidak bisa membuka pintu dan hanya bisa menunggu Daniel. Padahal ia masih mau ngambek dan mengunci diri di kamar. Sebisa mungkin menghindar kontak dengan pria menyebalkan tersebut. Dari ujung lorong, dia bisa melihat Daniel berjalan semakin dekat dengan menenteng tas miliknya. Ini tasmu. Daniel mengulurkan tas milik istrinya. Dengan wajah masam, dia meraih tas itu. Klik, pintu pun terbuka. Dengan langkah 1000, dia masuk ke dalam kamarnya sendiri. Daniel tersenyum kecut melihat Dea yang berusaha menghindar darinya. Apa salahku? Mengapa dia seperti membenciku? Tanya Daniel pada rumput yang bergoyang.